kembali lagi di channel ini dan selamat datang bagi yang baru mampir. Di video kali ini saya akan membahas terkait konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif. Penasaran? Silahkan disimak ya. Pertama, tentunya harus tahu kan apa itu pengetahuan subjektif? Pengetahuan subjektif adalah pengetahuan menurut pandangan individu masing-masing. Jadi, pengetahuan ini ada pada wilayah pribadi. Di sisi lain, ada yang namanya pengetahuan objektif. Pengertiannya adalah pengetahuan mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang mana pengetahuan objektif ada pada wilayah sosial. Video ini akan menjelaskan terkait hubungan antara pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif dalam konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial adalah pandangan terkait pengetahuan itu dibangun oleh individu sendiri, baik secara personal maupun secara sosial. Menurut sosial konstruktivisme atau konstruktivisme sosial, buku tidak memuat pengetahuan, hanya merupakan simbol-simbol yang tidak bermakna. Meskipun buku dapat membantu pembaca untuk menciptakan makna-makna baru, kebermaknaannya harus diciptakan oleh pembaca. Jadi, makna dalam buku tergantung pada penciptaan yang unik dari masing-masing pembaca. Disinilah timbul subjective knowledge. Sebagai contoh adalah rumus matematika yang sama. Tentunya masing-masing orang dapat menjelaskannya dengan cara yang berbeda-beda kan? Pandangan tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan selalu baru, tidak pernah sama. Pengetahuan adalah usaha aktif kita untuk mencari tahu dengan banyak cara. Akibatnya, pengetahuan objektif sepanjang waktu dilahirkan kembali. Pengetahuan lebih mirip tubuh manusia, dengan setiap sel digantikan secara terus-menerus oleh sel-sel baru. Pertama, saya akan jelaskan terkait asal dari pengetahuan subjektif. Ada pertanyaan, bagaimana seorang individu memperoleh pengetahuan dari dunia luar melalui alat indera? Prinsipnya, apabila kita ingin belajar matematika, maka yang harus didahulukan adalah bahasanya. Jadi bisa dikatakan bahasa sangat penting saat kalian belajar matematika. Lalu ada yang namanya konstruksi pengetahuan subjektif. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana individu memperoleh pengetahuan dari dunia luar? Jadi individu atau manusia memperoleh pengetahuan subjektif berdasarkan interaksi dengan dunia luar. Yang pertama melalui data yang masuk, misalnya dengan mendengar, membaca, atau melihat. Yang kedua melalui tindakan langsung. Akan tetapi interaksi tersebut tidak mencukupi karena pengetahuan yang kita peroleh masih bersifat umum. Maka dari itu, kita perlu penjelasan tentang pengalaman kita dengan cara mengantisipasi dan menduduki keteraturannya. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat menjelaskan atau membenarkan pengetahuan ilmiah secara teoritis berdasarkan pengamatan dan percobaan. Perlu diperhatikan bahwa pikiran individu adalah aktif menduga dan meramalkan pola-pola pengalamannya, kemudian dia bangun menjadi teori. Ketika hasil teorinya tidak memadai, maka akan diganti dengan dugaan-dugaan baru, diuji, kemudian diterapkan sebagai hasil teori baru. Begitu seterusnya, atau bisa dikatakan sesuatu yang berulang atau sesuatu yang rekursif. Jadi, pengetahuan subjektif tentang dunia luar terdiri dari perkiraan yang digunakan terus-menerus, diuji dan diganti bila disalahkan. Prinsipnya, teori-teori ini didasarkan pada dua faktor. Yang pertama adalah pengalaman langsung, dan yang kedua adalah teori-teori yang telah ada sebelumnya. Nah, ketergantungan pada teori-teori sebelumnya inilah yang menjadikan teori subjektif bersifat rekursif. Konstruktivisme adalah teori pengetahuan yang berakar filsafat, psikologi, dan sibernetika. Prinsipnya, yang pertama adalah pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi juga secara aktif dibangun oleh pemahaman subjek. Dan yang kedua, fungsi pemahaman menyesuaikan pengalaman yang telah ada, bukan penemuan dari realitas psikologis.
Halide tahun 1978 menjelaskan kompetensi penguasaan bahasa dalam 3 sistem yang saling terkait, yaitu bentuk, makna, dan fungsi bahasa. Bentuk dan fungsi bahasa adalah sistem yang dimanifestasikan secara umum, yang terbuka untuk koreksi dan kesepakatan. Sementara sistem makna adalah pribadi. Dua fitur kunci dari konstruktivisme pengetahuan subjektif. Yang pertama adalah ada konstruksi aktif pengetahuan, biasanya konsep dan hipotesis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Lalu yang kedua, ada peran penting yang dimainkan oleh pengalaman dan interaksi dengan dunia fisik dan sosial, baik dalam tindakan fisik dan mode pembicaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait konstruksi pengetahuan matematika. Biasanya, orang akan mengatakan bahwa pengetahuan linguistik memberikan landasan, baik genetik maupun justifikasi untuk pengetahuan objektif matematika. Padahal, pengetahuan linguistik juga memberikan landasan, baik genetik dan justifikasi untuk pengetahuan subjektif matematika. Jadi, bisa ambil kesimpulan bahwa pengetahuan linguistik menjadi landasan untuk pengetahuan objektif dan subjektif matematika. Salah satu ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat dan hierarki atau terurut. Yang pertama adalah konsep dan istilah, yang mana ini adalah yang bentuknya paling sederhana. Lalu konsep dan istilah tersebut didefinisikan menjadi definisi. Setelah itu, definisi ini dimaknai oleh masing-masing individu menjadi pengetahuan subjektif. Filsafat konstruktivis sosial matematika membedakan dua mode pengembangan konsep, proses vertikal dan proses horizontal. Proses vertikal meliputi proses standar pembentukan konsep, yaitu generalisasi dan abstraksi kemampuan bersama tentang konsep-konsep sebelumnya dibentuk untuk membentuk konsep baru. Sedangkan proses horizontal adalah pembentukan ulang dan penekanan dari konsep matematika atau definisi sampai mencapai konsisten dan melekat dalam hubungannya dengan konteks yang lebih luas. Berikut akan dijelaskan hubungan pengetahuan objektif dan subjektif matematika dalam konstruktivisme sosial. Yang pertama adalah pandangan dari konstruktivis sosial, yang menyatakan bahwa pengetahuan matematika objektif yang ada di dalam dan melalui dunia sosial tindakan manusia, interaksi dan peraturan, didukung oleh pengetahuan subjektif matematika secara individu, bahasa dan kehidupan sosial yang selalu membutuhkan penciptaan kembali. Sedangkan menurut pandangan dari epistemologis menyatakan bahwa dapat diartikan secara logis bahwa mendirikan pengetahuan objektif pada pengetahuan subjektif. Lalu pandangan dari Paulo Freire menyatakan bahwa adanya kesatuan yang tidak terbantahkan antara subjektif dan objektif dalam tindakan pengetahuan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hubungan di antara pengetahuan objektif dan subjektif matematika ada dalam posisi saling mendukung dan saling bergantung. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara pengetahuan objektif dan subjektif matematika bisa dilihat pada bagian ini. Bisa dilihat bahwa pengetahuan subjektif matematika dan pengetahuan objektif matematika membentuk suatu siklus. Baik, kita mulai dari pengetahuan subjektif matematika. Pengetahuan subjektif matematika yang ada pada wilayah pribadi dipublikasikan, lalu terjadi kreasi, di mana kreasi tersebut terjadi karena ada proyek publik, lalu terjadi juga reformulasi, sehingga akan menimbulkan yang namanya pengetahuan baru dan menjadi pengetahuan objektif matematika, yang mana pengetahuan objektif matematika berada pada wilayah sosial. Setelah itu, pengetahuan objektif matematika direpresentasi, lalu akan terjadi yang namanya reformulasi personal. Setelah itu akan menemukan atau mendapatkan pengetahuan baru dan pengetahuan baru itu akan menjadi pengetahuan subjektif matematika. Nah, pada saat kritik publik dan reformulasi serta reformulasi personal terjadi yang namanya proses negosiasi sosial. Jadi itulah siklus yang terjadi antara pengetahuan objektif matematika dan pengetahuan subjektif matematika.
Yang terakhir terkait kritik konstruktivisme sosial. Jadi konstruktivisme sosial memandang ada 3 dasar filsafat matematika. Yang pertama adalah quasi-empirisme, yang kedua adalah konvensionalisme, dan yang ketiga adalah konstruktivisme radikal. Pandangan tersebut mendapat kritikan, yaitu yang pertama, ada masalah dalam menguraikan syarat-syarat logika matematika dari sudut pandang perspektif konvensionalisme sosial. Sedangkan yang kedua adalah ada kritik yang dapat diarahkan pada sintesis baru yang disediakan oleh konstruktivisme sosial. Kritik yang lebih tajam adalah terjadi inkonsistensi antara teori-teori konvensionalisme dengan konstruktivisme radikal. Demikian pembahasan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!